yang ini yang kotor kita bersihkan di sini dah. Ya. Kita sudah bersih. Nah kemudian juga kita memproses ini menjadi biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi perjalanan untuk persiapan konten live streaming podcastnya Rambas Podcast, bincang sukses bersama pengusaha sukses. Dengan siapakah kita ini? Halo Bang. Ya, Jadi kemana tujuan kita nih Bang? ini kita ke Kampung Bangun. Kampung Bangun. Ada apakah di Bangun ini Bang? Kampung Bangun ternyata ada suatu industri rumahan bisa jadi, tapi skalanya udah lumayan bagus juga, udah lumayan besar. Itu pabrik plastik. Wah, siapakah pengusahanya? Kita tunggu nanti di sana Bang ya. Ini proses perjalanan kita. Nah, jadi teman-teman jangan lupa saksikan di Facebooknya Ramdan dan di YouTube-nya Ide Ramdan bahwa kita akan live streaming dengan pengusaha sukses. Siapakah dia, nanti kita sampai di sana. Kita lagi proses perjalanan dari kota menuju Bangun ini, lumayan perjalanan ini sebenarnya, tapi demi untuk membantu UMKM dan pengusaha-pengusaha yang ada di Berau terkhusus dengan arah ke digitalisasi, yaitu digital planner bagi pengusaha-pengusaha yang mencoba untuk bangkit. Oke, kita akan selalu support pengusaha-pengusaha, UMKM, apalagi kalau ada yang teman-teman punya rekomendasi, punya narasumber, kita bisa bantu. Oke Bang, komitmen kita adalah membantu pengusaha muda menuju sukses. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hari ini ketemu lagi di channelnya Ramdan, di Facebooknya Ramdan, di YouTube-nya Ide Ramdan, bersama saya Ramdan Bastian Pemulung. dalam acara Rambat Podcast bincang sukses. Ya, hari ini kita di mana Kanda Bastian? Kita sekarang ada di industri rumahan. Kelas menengah ya. Menengah. Karena teknologi udah luar biasa. Dan ini alamatnya kita langsung sebut aja ya. Sebut aja alamatnya. Alamatnya Kanda di Kampung Bangun ya. Kampung Buanir Bangun. Kampung Bebanir Bangun, Kecamatan Samaliung. Tepat lokasinya ini apa namanya Kanda? Di Cafe Candu Tawa. Kalau mau tahu lokasinya ini, datang saja ke Cafe Candu Tawa, di belakangnya ini tempatnya. Jadi buat teman-teman, ini ada beberapa produk yang kita lihatkan di dalam video, bahwa produk-produk inilah yang produk yang diproses di pabrik ini. Yang dimana pabrik ini adalah pabrik plastik daur ulang yang dimiliki oleh Kanda ES itu sendiri. Beliau ini mencoba untuk membantu membersihkan bumi dari sampah. Itu dia, karena itu targetnya. Ini pejuang lingkungan, salah satu pejuang lingkungan. Perlu dapat award juga nih. Kan? Karena di sini nggak ada, saya lihat, saya tadi coba ke belakang, nggak ada limbah, Nggak ada sampah. Tidak ada sampah. Semua didaur ulang, semua diolah kembali. Wah, ini luar biasa nih. Nanti Pemerhati Lingkungan coba jalan-jalan ke sini, Main-main ke sini dan Perlu coba lihat langsung. dari dinas terkait, ya kan, DLHK, ya minimal kasih award lah, semacam penghargaan biar lah. bisa Paling dicontoh tidak oleh industri yang lain kan gitu. nggak usah bicara bumi, batu wakal dulu udah dibantu. Bener. Nah, Kanda, ini mulai kapan dan sejak kapan usaha ini ada? Ya, alhamdulillah kita ini baru di 2022. 2022. 2022. Baru sekitar Ini 2 tahun. Ya. 2022 itu Desember. Desember. Belum. Berarti baru setahunan ya? 2022.
Jadi kita persiapan sekitar Oh, persiapannya ya. persiapan. Jadi persiapan kita di 2000 Desember 2002 itu penyambungan lampunya, ya kan, banyak persiapan tenaga skill, kerjanya, tenaga kerja skillnya, terutama skill ya. Skill ya. Kalau membantu kan enak saja. Iya, iya, iya. Terus itu bahan baku. Bahan baku. Bahan baku pertama kita datangkan buka ini dari Surabaya. Oh, oke. Bahan baku yang Awalnya ya? awal. Jadi awal begitu kita sudah kasih tahu dengan teman kita di sini, komunitas kita di sini untuk mengumpulkan plastik, semua jenis plastik, Ya. semua jenis plastik. Jadi sekarang plastik itu kalau bisa dikumpul yang bersih maupun yang kotor kita beli. Kita beli. Bagus nih, kita baru tahu di sini karena bahwa beliau ini juga siap menampung bahan-bahan limbah yang dari luar, dari teman-teman pemulung. Berarti ini bisa kita sampaikan kepada ibu rumah tangga nih. Iya, Jadi jangan ibu buang rumah sampah tangga, sembarangan, dikumpul kalau bisa jadi memang uang. sampah Iya. plastik itu dikumpul, ditampung sendiri, nanti ada yang datang jemput. Iya benar. Ini salah satu juga peluang Usaha. buat ibu rumah tangga. Daripada dibuang ke sampah Benar, sembarangan, bisa benar. dikumpul buat tambah-tambah uang belanja Benar. dapur. Ya, lumayan. Ember rusak kan dibuang, Iya. ember tukangnya kan dibuang. Nah, itu Botol oli, botol oli, ember, impusan, infusan, selang, itu semua ya. kursi plastik. Kursi plastik Yang mau yang mau operasi plastik jangan. Oh, Lain tempatnya. agak lucu-lucu juga gitu. Jadi buat teman-teman bahwa kalau kita bilang beliau ini secara tidak langsung mencoba untuk bagaimana mengakomodir teman-teman yang di luar sana yang suka buang sampah sembarangan. Ya, itu salah satu. Untuk bisa diedukasi bahwa sampah ngapain dibuang sembarangan, dikumpul jadi uang. Jadi uang. Nanti ada yang jemput. Ya. Tapi kita bisa sambil informasikan mungkin lewat media ini juga ibu Boleh, udah boleh. dengar, nanti udah nonton. Nah, besok udah bisa lakukan itu di rumah masing-masing. Iya. Nah, males gitu. Nah, Kanda, ini saya tanya ini Kanda. Siap. Sejak awal membangun usaha itu kan pasti ada suka dukanya. Iya. Benar. Nah, saya dan kami berdua ini dan mungkin penonton pengen dengar suka duka Membangun usaha Membangun ini. usaha ini seperti Dan apa? idenya kok bisa ke sini Ya. gitu nah. Peluangnya kok bisa bacanya di sini gitu nah. Nggak di yang lain gitu. Ya, saya juga belum tadi mengucapkan selamat datang. Oh ya, Oke. oke. Apa namanya industri? Ombes. Ombes ya. Ombes Nah, industri kita ya. Apa namanya tempat saya, rumah saya, pondok saya lah. Oh ini pondoknya sekarang. Jadi alhamdulillah, memang awal buka usaha ini kalau tidak tekun, tidak teliti, bisa. ya tidak bisa. Ya. Apapun usaha, walaupun kita buka gerobak minuman. Ya, kan? iya, iya, iya. Nah, tapi pemikiran saya itu untuk buka hal-hal seperti ini, daur ulang, saya melihat banyak prospek sampah yang bisa saya olah, saya bisa olah kembali, daur kembali, menjadi produksi yang harganya saya beli mungkin 5.000, tapi saya bisa jual 10.000. Ya, Yang murah meriah. Dan murah meriah. Dan manfaatnya juga mereka-mereka ini bisa, dibutuhkan kembali buat iya, Dia daur ulang setelah jadi sampah didaur dan dikelola sedemikian rupa untuk bisa digunakan Ya. kembali. Gitu. jadi kalau masalah suka dan dukanya, ya banyak dukanya. Banyak juga. Banyak dukanya. Ya Di kan? awal memang Awal duka. Proses. Kita rubah plastik, orang bingung. Sampah plastik jadi begini kan bingung. Iya, 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 tapi iya. bagaimana kita memproses itu? Ya. Kita beli bahan baku juga tidak sembarangan. Ya kan? Suka dukanya luar biasa. Mulai dari mesinnya, mulai dari listriknya, ini listrik kita di sini 100.000. 100.000 watt. 100.000 watt. Itu 100.000 watt. Iya. Nah, itu saja kita sudah kelahi sama PLN. Ya, ya. Mau nyambung biasa, kita belum buka, sudah dimintai banyak misalnya. Karena kelasnya kelas industri. Iya, industri sudah. Disuruh pasang trafo, Ya. ya kan? Belum ada kesanggupan kita pasang trafo. Benar. Trafonya saja 200 juta. Ya, ya. Nah, usaha belum jalan, itu dukanya sebenarnya. Nah, tapi dalam perjalanannya itu, begitu kita datangkan bahan baku, yang dari Surabaya beberapa kali juga ada yang tidak jadi. Ya, ya, ya. Ya, tidak jadi. Jadi memerlukan memang modalnya besar. Udah besar. Tapi alhamdulillah dalam beberapa bulan ini, 4 bulan ini, semua bahan baku bro. Bro. Bahan baku berau. Jadi ini semua sudah bahan baku bro ya? Bro. bahan baku Tidak berau. ada dari luar. Tidak ada dari luar. Oke, nih buat teman-teman Nah, nih jadi semua pemulung di Kabupaten Berau bisa ikut kontribusi sini. kita kontribusi sama kita. Nah, ngomong-ngomong kontribusi Anda, sejauh ini pabrik industri ini
Apa aja sudah produknya Kanda? Kita sementara ini produknya itu baru tali rapia sama sedotan. Oh, yang seperti saya boleh contoh ini Iya, Kanda? ini seperti Ya, sedotan ini. jadi ini ada beberapa Mulai- jenis buat teman-teman. Ini ada tali rapia, ukuran besar, ukuran kecil, sedotan kafe, plus sedotan yang ada Tradisional. menjual ya. Tradisional itu. Tradisional. Harganya beda-beda nih sesuai dengan berat, jadi Iya. bukan besarnya. Jadi ini ukuran setengah kilo, kawan-kawan, ini setengah kilo. Kemudian yang ini, yang gede ini 1 kilo. ukuran 1 kilo. Jadi kalau beli tali rapia jangan terkecoh dengan besarnya, tapi coba dirasa-rasa apakah benar Ya, ini timbangannya. kan begitu. Nah, karena berat itu mempengaruhi banyaknya, Iya, panjangnya tali rapia ini. Kalau semakin ringan semakin pendek ya. Nah itu salah satu. Dan kemasan kecil juga ada. Ini biasanya kalau saya beli buat ikat-ikat tenda, ikat apa? Oh iya, betul. Nah, Ini juga sebenarnya banyak fungsinya juga buat teman-teman yang lain ya, termasuk yang kelontongan, sembako, Iya, mungkin benar. kayak bilang Kanda tadi itu apa pengikat apa jadi Kanda? Oh, ikat telur, piring telur, piring telur, ikat bawang. atau bawang, atau mungkin sayur-sayuran Iya, yang butuh sayur-sayuran. ikatan-ikatan Kanda ya. Dan ini murah meriah gitu. Iya. Nah mungkin bisa juga Kanda, kalau mau dibilang sudah kerjasama dengan warung-warung sembako di luar sana nggak? Alhamdulillah semua toko plastik ambil sama kita semua. Toko plastik. Karena kita juga punya rencana ke depan, kita mau buat gelas plastik sama tas kresek. Oke, Gelas Oke, kafe. berarti ada pengembangan produk lain Kanda ya? Benar. Oke. Itu di bulan 1 kita sudah bikin gelas untuk kafe, tas kresek. Insya Allah di bulan 2 nya kita bikin paralon. Wah. Juga paralon. PVC untuk air itu ya? Benar. Yang 4 meter nanti nggak repot-repot lagi. Iya. Para kontraktor. Iya. Hah? Nah, buat teman-teman. yang jelas pasti lebih murah karena Murah. akan terpotong di ongkir. Ongkir, Benar. dan produk lokal. Produk lokal. Produk lokal, bro. Tinggal nanti bagaimana ini diedukasi sehingga bisa menjaga kualitas. Benar. Dinas-dinas terkait nanti juga Ya, bisa. sharing ya kan untuk mendapatkan semacam sertifikasi produk-produknya. Benar. Arahnya pasti ke sana. Nah, mudah-mudahan ini menjadi ruang buat dikasih usaha anak Benar. saya. Benar. Sebenarnya karena Kanda tadi sudah buka, Kanda Bastian sudah buka, Kanda, kita mau tanya bentuk apresiasi dari pemerintah daerah terkait usaha yang sudah Kanda jalankan sejauh ini seperti apa? Jadi sebenarnya begini, ini kemarin sempat datang dari industri dan UMKM Pemdakop, Oh, udah Udah ada instansi tanggapan. terkait yang sudah datang. sudah Oke. datang. Jadi sudah datang untuk meninjau, inilah hasil karya orang berau, Industri, orang ini, berau, betul. ya kan, sampah dari berau, ya bahan dari berau. Nah, alhamdulillah saya begini, saya bilang, sampai datang ke sini jangan berdebat sama saya. Ya, Tapi kita mencari solusinya, apa kekurangan pekerjaan saya, Oke. apa kekurangan misalnya harus saya lengkapi, Ya. ya kan, bantu saya. nah, itu betul, bukan langsung Ya, ijazah. ya, jangan kalau mau berdebat bahwa Anda salah melaksanakan ini, ya salah kita ini, Ya. ya kan gitu. Tapi kalau Pak bikin Bapak kurang, Ya. oh impor aja kau bikinkan, saya bayar berapa? Benar. Itu pemerintah daerah. Dibantu fasilitas. Fasilitas, Iya, benar, fasilitas. Karena paling tidak ini sudah membantu daerah Ya. untuk mengangkat produk lokal. Satu, Benar. kedua tenaga kerja lokal. Benar. Bicara tenaga kerja berapa sudah Kanda? Kita tenaga lokal kita sampai 20-30 orang. Itu pun kita ini kan namanya tenaga lokal saya yang ada, yang tetap, ada juga yang borongan. Ya, ya, Tapi ya. itu kita kasih waktu, jenjang waktu 3 bulan sampai 6 bulan. Kita nanti 6 bulan berjalan itu kita buatkan namanya BPJS tenaga kerja. sesuai aturan, difasilitasi. Sesuai ya kan? aturan yang ada sudah Ya. tenaga kerja ya Kanda ya. Gaji juga MR, UMR. kabupaten, ya kan? Tapi Mantap kita ya ini. awal kita ajarin, Betul. kita ajarin karena Dilatih. mereka masuk tidak menggunakan lamaran, Ya. ya kan? Tidak ada lamaran dan bukan skill. Iya, Jadi kita ajarin, belajar di sini diajarin edukasi ya. sendiri ya. Jadi kalau kita misalnya awalnya kita gaji 2 juta, 2.500.000, wajar. Kalau kita pembelajaran sampai mereka tahu. Nanti juga kalau dia sudah pintar, itu kita suruh bawa ke rumah, pulangkan ke rumah. Kamu packing di rumah aja. Ya, ya, ya. Ya, Berarti, ya. nah buat teman-teman semua nih yang nonton nih, ini termasuk pemberdayaan masyarakat yang lebih maju. Kenapa?
Ketika dia di sini tidak punya skill, diajarin punya skill, ketika punya dia tidak hanya kerja di pabrik kalau dia mau, tapi bisa dibawa pulang sebagai bentuk edukasinya dia untuk dia dan keluarganya mungkin Benar, ya kan. iya. Mungkin ke depannya lagi ketika ini lebih besar lagi, teman-teman sudah memahami bagaimana konteks kerja ada di dalam sebuah industri ini. Seperti itu. Nah, kemudian Kanda ini mungkin saya tanya lagi, dari total hari ini rata-rata produksi per bulan udah berapa ini Kanda? Harian kali dulu kan. Kalau kita Harian harian, atau bulanan? Harian ya Ah. biasanya. harian kalau untuk hari rapi ya sementara ini 300 kilo. 300 kilo. Besar. 300 kilo. Jadi kita di sini kerja dari jam 7 pagi sampai jam 12 istirahat. Ya. Disambung setengah 2. Ya. Jam 5 istirahat. Oke. Ya, ya, kerja lagi. Hari Minggu libur. libur. Tidak Minggu libur. Dan itu 300 kilo. 300 per kilo hari? per hari untuk hari rapia. Ya, yang segini. Ya, Sedotan sedotan 12 kilo. 12 kilo. Yang hitam kafe. Kalau hitam kafe itu bersamaan saja. Oh, sama. Karena kafe ini tertentu. Ya kan? Produksinya lebih kecil. Lebih kecil. Karena lebih kecil. ya, nggak banyak. proses bro juga Iya. banyak pengembangan. Jadi Tapi lumayan. kalau misalnya kalau seperti yang warna-warni, itu kan masyarakat umum pakai Betul, atau ya. apa yang pakai. Jual pentolan, Kalau jualan sudah es. kelas-kelas kafe ini ya paling kafe hotel, Ya. ya kan? Kelas-kelas Tergantung lah restoran. kafe. Kalau sampai punya kafe, kalau Boleh, banyak boleh. peminat, ya kan? Nah, kemudian di sana Kanda yang saya lihat, kalau kelas kafe itu sekarang udah ada yang Bungkus. udah bungkusan. Hmm. Itu mungkin bagian dari pada pengembangan. Benar. Iya, Ya. mungkin kan. Ya. Untuk memakan Harganya di juga awal lebih- lagi bro. Iya. Ya. Harganya juga Sebenarnya ini adalah awal, ini adalah maksudnya itu Cikal bakal awalnya ya. ini yang pertama. Pertama. Pertama maksudnya itu perdana. perdana. Jadi insya Allah untuk yang kedua nggak perlu lagi buku satu-satu. Oh, berarti ada pengembangan yang bisa Udah. dibahas lagi. Sebenarnya dia sudah paham, Ya. ya kan? Sudah paham. Oke. Cuman kadang-kadang orang mau minta murah kan? Ya. Ya. Udah, mau cepat ya udah. Nih. Nah, ini Kemudian, buat teman-teman nih, nah yang cari murah meriah, sedotan daripada beli dari produk luar, kenapa tidak membeli produk lokal yang diproduksi di lokal sendiri gitu nah. Itu salah satu untuk membantu pengembangan UMKM lokal. Karena kita dengan konsep ini di acara Rambas Podcast Bincang Sukses ini adalah di mana kami punya ide kreatif untuk membangun dan mengembangkan UMKM yang ada di Berau terkhususnya. Jadi konsep ini kita coba untuk bangun di mana UMKM bisa menuju digital atau media sosial agar pengembangan usahanya bisa lebih besar di dalam konteks media sosial itu sendiri, teman-teman. Ya kan, dah? Oke, Kanda, ini kan yang saya pahami juga bicara pangsa pasar. Ya. Kan tidak semua harus dijual di Berau. Saya juga dengar tadi ada sedikit Kanda sedikit bahwa oh ini daerah lain juga sudah order. Nah, ini menurut Kanda selama ini dari daerah mana saja yang sudah order? Jadi pertama-tama saya ini produksi yang pertama pesan itu beli papan. Oh, Balikpapan. Balikpapan. Malah bukan di dalam Bukan Berau ya, di luar Berau. Balik papan. Terus itu saya kirim sekitar 1.500 kilo 1,5 tahun. Ya. Pakai truk sini. Ya. Terus yang kedua, Jalan darat dari jalan sini. darat. Kedua Samarinda. Oh, malah Samarinda. Di luar kota semua Ketiga ini. PPU IKN. Iya, iya. Iya. IKN. Penajam. Itu kita kirim 1 ton lebih. Ya. Nah, dalam perjalanannya baru dikenal orang Berau. Oh. Bagaimana saya memperkenalkan? Melalui lah marketing pengampas. Iya, iya, iya. Oh, iya. Iya, yang kebiduk, yang Jalan-jalan tadi saya. keliling. Gimana? Saya sistemkan invoice saja. Iya. Kamu Iya, bawa iya, dulu iya. lah, titip lah. Titip ya. Nah, kamu terserah ini harga dari saya. Iya. Kamu mau titip Mau jual berapa? Terserah. Oke, oke. Jadi sudah pakai gunakan marketing sebenarnya itu kalau bahasa kita itu Iya. kan ya door to door Nah, gitu. iya. Nah, sekarang disinilah waktunya saya Ramdan dan Kanda Bastian itu dalam konteks Rambas Podcast Bincang Sukses ini mencoba lebih mengedukasi masyarakat, memberikan knowledge bahwa usaha ini ada di Berau melalui media sosial kita di Facebook Semua bisa Ramdan jangkau dan di informasinya. Instagram Ramdan supaya informasi ini bisa tersebar luas bahwa usaha-usaha pabrik industri ini sudah ada di sini yang dijalankan langsung oleh Kanda AR tadi. Jadi buat teman-teman daripada beli di luar, lokal juga punya. Kita juga di pasar Aji Delayas sudah kita ambur di sana semua. Udah ya? Udah semua. Oh, di pasar-pasar. Di pasar udah. sudah. Bahkan tadi katanya dari Sulawesi juga Wah, sudah. benar. Nah, Ini Kalimantan sudah keluar Kalimantan kita aja. keluar Kalimantan ini Trans Sulawesi sudah. Ya. Ya kan, sudah jalan-jalan ke sana. Ya. Alhamdulillah kita bisa bersaing harga dan masuk. Alhamdulillah mereka pesan itu
2 sampai 3 ton 1 bulan. Wah, Waduh. 2 sampai 3 ton tuh. Iya. Sudah besar. Sudah besar. Sudah besar banget. Untuk apa saya bilang? Kira untuk ikat istri-istrinya atau kan istri ikat bawang. Ya kan, ikat bawang. Sayur bawang kayak. Oke. Nah, kemudian Ya. di bawah juga seperti bos-bos telur ayam. Telur Nah, ayam. ayam. Ya, ayam Telur. telur. Untuk ikat piring Iya, ikat piringnya. telur ya. Pak Amren, Ya. terus Pak Ripai, Ya, oke. Pak Selamat. Ya. Wah, pengusaha telur besar semua loh yang ada di Merau. Luar biasa. Udah masuk Semua, ke sini. alhamdulillah ambil semua sudah. Sudah terconnecting ya. Sudah. Kawan-kawan Iya. sudah terconnecting. Nah, tinggal kita mencoba untuk menyampaikan ke Ya. masyarakat Ya. Anda Ya. yang di luar sana, yang dalam konteks baru membangun usaha-usaha kecil kayak jual-jual sembako, warung-warung, mungkin yang pakai gerobakan, yang Ya. pakai sepedaan, yang Request saja langsung. yang di Boleh. tepian-tepian itu mungkin cari di luar. Di sini sudah ada stoknya. Ya. Dan di sini bisa datang langsung atau by telepon. Nanti kita mungkin cantumkan nomor teleponnya ya, supaya bisa merasakan bagaimana produksi lokal, membandingkan Ya. terkait harga murah meriah, tidak perlu Kualitas menunggu terjamin. lama, kualitas terjamin, dan barangnya ada di sini gitu, bisa ngecek langsung ke sini. Nanti kita tulis juga alamatnya kan, Dah? Jadi Ya. begini juga, ini barang kita punya garansi. Ya. Anda, saya Produk bilang, garansi. saya bilang sama penjual, kalau tidak laku jangan dibuang, jangan saya diolok. Ya kan, saya perbaiki, saya kembalikan ganti Kita ganti baru. uang, ganti baru. Oh, luar Waduh, ini Jaminan garansi 100%. 100% kita jamin. Kembalikan ini barang. Ya. Begitu kita barang ke sana ke toko, tolong dihina ini kita punya barang. Ya. Ya kan, kita ini manusia biasa juga ngerjakan. Ya. Oh, untuk supaya ada evaluasi dan Evaluasi perbaikan. perbaikan. Dan untuk meyakinkan konsumen. Konsumen. Ya. Jadi jaminan kita itu, Pak, barang kamu nggak bagus, lo usah ditulis media sosial. Ya. Orang kembalikan saya ganti uang, saya ganti yang bagus. Nah, itu bukti komitmen Iya, komitmen untuk kita itu. terus menjaga kualitas, Iya. kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, bahwa konsep yang dibangun beliau adalah mencoba untuk membangun reputasi juga secara umum supaya barang-barang yang dibuat ini memiliki kualitas. Jadi buat teman-teman, ketika sudah ada beli barang, kalau memang ada kesalahan fatal, mereka juga memaklumi karena mereka juga baru Ya. mengembangkan usaha ini. Jadi kalau memang ada kesalahan, silahkan dievaluasi, Ya. silahkan disampaikan, berikan saran dan kritik supaya ada evaluasi perbaikan yang lebih Ya. baik lagi ke Benar. depannya. Ya. Anda Siap. ngomong-ngomong dari awal tadi itu kita coba sedikit flashback lagi. Idenya ini dari mana Ya, sampai membangun usaha ini? sebenarnya ide ini sudah lama. Sudah lama ya. Sudah lama. Cuman pelan-pelan kita beli mesin. Mulai dari mesin. Semua sebenarnya mesin sudah lengkap. Mesin itu sudah lengkap semua. Dari kresek, dari sedotan, dari peretan, Kelihatan ya. bahkan untuk pipa. Kita udah siapkan semua Siapkan mesin. semuanya mesinnya. Ya, memang pelan kita beli awal. Oh, step Nah, by cuman step. bahan sementara itu yang bisa enak digunakan dan banyak tumpukan itu ternyata bahan gua ini. Iya. Ya. Terkait bahan baku Bahan sebenarnya. baku. Ya. Nah, Kanda, mungkin itu seputar usaha yang Kanda kerjakan. Dengar-dengar dan dapat info ini Kanda dari beberapa teman yang nonton, yang lihat, Kanda ini pernah ada di legislatif dulu infonya. Ya, ya. jadi sampai bisa berputar arah, legislatif ditinggalkan, membuka usaha ini tuh Kanda. Jadi begini, dulu saya memang pengusaha. Oh, Sebelum iya, sebelum ini sebelum ya. saya ke sini. Tapi saya ini kembali ke jalan yang benar. Oh iya. Jadi berputar arah, Berputar pengusaha arah. legislatif Eh. kembali ke sini ya. Saya dulu pernah berbicara di koran bahwa saya jadi anggota legislatif itu sekedar hobi saja. Ya, Dan niatan membantu masyarakat ya Iya, Kanda ya. benar. Dengan Ya, konteks untuk membangun negeri iya. tadi Kanda ya. Tapi kalau memang saya itu berpolitik, saya tetap berpolitik. Ya. Berpolitik. Tapi saya mungkin untuk ke arah yang ke sana lagi, saya belum- Istirahat dulu ya, lebih dulu. fokus membangun Ya, UMKM-nya saya- itu tadi ya. Saya mau melajari mengedukasi masyarakat bagaimana kerjaan ini terutama pemerintah daerah juga Siap, yang siap. melihat keadaan seperti ini bagaimana di Berau sudah Responnya ada bagaimana, ya, ya kan? responnya bagaimana sampai siapa namanya kepala dinas
perdagangan ya Pak. Ya, Pindakop. Pindakop, Pak Dias, Ibu Pindakop. Epa kalau tidak salah kemarin kaget, loh di Berau sudah ada yang begini. Lah ibu saja yang kurang update. Iya, iya. Nah, Ya kan? jadi Mengapa tidak lapor Pak? teman-teman tuh. Saya usah lapor. Kamu yang datang. Kamu lihat usaha kami dulu ini. Nah kemudian begini Kanda, ini kan tadi lah ini saya agak Iya ya. tergelitik Terbuka lagi ya wawasannya. Oke, Kanda. terkait masalah UMKM, kemudian bagaimana kontribusi instansi terkait Pemerintah daerah termasuk instansi untuk terkait ya. memantau, ya kan, untuk memantau, kemudian memfasilitasi, kemudian bagaimana caranya nanti mengedukasi, kemudian memberikan ruang agar ini bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah kemudian ini kan berkenaan dengan hari jadi, ya. Adanya expo. Oh iya, Ada ekspor. salah satu expo. Ah. Nah, apakah ini dilirik oleh Teman-teman pelaku usaha di sana atau instansi terkait? instansi terkait untuk ditampilkan di expo tersebut? Nah, menurut Kanda seperti apa? Apakah punya keinginan atau mungkin ada hal-hal yang kenapa sampai begitu ya kan? Mungkin bisa diceritakan Kanda. Ya. Sebenarnya keinginan besar saya ingin menampilkan Iya. untuk bahwa ini adalah di Berau sudah ada hal-hal sampah daur ulang yang bisa kita olah menjadi seperti ini. Oke. Terutama dari rapia, sedotan. Sebenarnya keinginan saya. Sedangkan kemarin memang ada bagian industri dan UMKM yang ke sini untuk meninjau, untuk melengkapi segala kekurangan Ya. dalam misalnya dalam surat menyurat lah, Oh. ya kan, memfasilitasi. Saya bangga dengan pemerintah daerah terutama untuk membantu memfasilitasi kekurangan surat menyurat saya. Ya. Ya kan, apa-apa saja yang saya perlukan, istilahnya sertifikasinya apa saja. Ya. Ya kan, alhamdulillah ini dalam proses perjalanannya ini. Alhamdulillah. Nah, dalam expo saya ingin juga nampilkan sebenarnya biar dilihat orang, oh ada sekalinya di Berau seperti ini, kok ada tali rapi, ada apa. Saya bilang kamu ke sini, bahkan anak industri, orang industri, bahkan Ibu Epa sebagai kepala Pindakop, Ya. lihat produksi. Saya ibu lihat, ada limbah kah? Ya. Ya, ada Ya. kotoran kah? Ya. Kalau toh ikan saya yang di kolam itu mati karena ada tetesan air dari sini, saya orang pertama mati karena makan ikan kolam. Ya, ya. Jadi saya sebagai uji coba air sisa sedikit untuk mendinginkan itu. Oh ya. Saya buang ke kolam saya besar isi patin, isi lele. Saya buang kolam. Saya lihat kan kolam sekarang. Ikannya bagus-bagus saja. Ya. Ya, Oh, artinya berarti di sini nggak sudah berefek ya? berusaha. Cuma beliau ini, Kanda kita ini sudah berusaha mencoba menjaga juga dari Ya. dalam koordinasi limbahnya ini Limbahnya. tersebut. Sebenarnya ini juga dikelola dengan sudah pelan-pelan ada perbaikan-perbaikan Ya. lah. Karena biasanya kalau kapasitas begini yang saya pahami ya, Anda dan Bunda, bicara industri begini dia masuk klasifikasi dia UKL UPL. Iya. UKL. Kalau AMDAL kayaknya belum, Iya. masih sebatas UKL Ya UPL. benar. Itu UKL UPL, instansi terkait yang membidang itu adalah DLHK. DLHK. Artinya kan ini nanti juga Anda kalau ada apa-apa nanti kita sharing, Bisa nanti sharing, kita bisa fasilitasi juga. Kalau UPL udah ada ini. Udah ada. Alhamdulillah. Nah, cuman itu kalau sebenarnya daur ulangnya dari awal pembersihan. Ya. Nah, jadi begini, jadi perlu kita jelaskan. Ini sebenarnya ini yang kita olah. Kalau itu kena tanah, kena lumpur, Ya. atau bekas medis Ya. yang B3 beberapa itu Ya, dibersihkan betul. dulu. harus dibersihkan. Ya. Kalau dibersihkan di sini, saya harus pakai angdal atau Betul, UKL. Karena Tapi limbah air limbah cairannya airnya itu ya. seperti racun rumput, racun, betul. plastiknya, ya kan? Ya. Itu kan ada drinking racun. Ya. Saya tidak mau itu. Saya datang ke sini yang bersih. Oh, Yang berarti Tunggu bersih dulu bahan sekali baku diolah. sudah diolah di tempat lain, bukan Ya. di sini. Bukan di sini. Ya, jadi proses pembersihannya itu bukan Sudah ada dikelola di sini tempat hanya lain. proses datang bahan baku Pembuatannya sudah bersih, sudah produksinya. di sini tinggal dicacah ya, Iya, tinggal dijadikan pelet. dijadikan Gas. pelet. Hmm. Nah, kemudian langsung diproduksi seperti ini. Iya. Jadi proses pembersihan bahan baku tidak di sini sehingga tidak menimbulkan tadi pencemaran. Pencemaran. Ya, nah, ini perlu dipahami juga Iya. mungkin dengan Ya, dikira kawan-kawan instansi dikira nanti sampai yang ini yang kotor kita bersihkan di sini dah. Ya. Kita sudah bersih. Nah, kemudian juga kita memproses ini menjadi biji plastik itu 250 cc satu kali pelet. Ya. Terus untuk tali rapia 250 cc. Ya. Jangankan plastik cair, seton bisa cair. Ya. Nah, buat teman-teman itu tadi, nah,
buat teman-teman yang nonton sekarang ini di Facebooknya Ramdan sama di YouTube channelnya Ide Ramdan, nanti teman-teman bisa lihat video-video proses kerjanya Dari nol. bagaimana. Nanti kita langsung siapkan di sini ya, teman-teman lihat bagaimana pekerjaannya juga di sini betul-betul sudah dicoba dikelola dengan sebaik-baik mungkin, ya Kanda ya. Boleh kita lihat mungkin? Kita lihat Ya. Nah, ini Kanda, kita lihat. Ini yang sedotan ini berarti yang untuk kafe nih Kanda. Menurut Kanda gimana ini? Sedotan ya, sedotan. Yang hitam tadi nih ya. Buat para penonton. Ini yang dimaksud tadi itu ya, bilang. Dan ini rata-rata produksinya untuk sedotan sekitar 200 kilo per hari. Wah, bang. Nah, ini yang untuk UMKM itu ya Kanda, yang pakai jualan pentol itu ya. Jualan ini, Yang seperti disampaikan ini. Jual ke tepian tuh ke rombongan. Oh, yang rombong-rombong itu, betul betul. Nah, ini proses kerjanya ya buat teman-teman yang lain yang nonton ini ya. Nah, ini- kita sampaikan juga bahwa semua tenaga kerja yang dipakai ini adalah tenaga kerja lokal. iya, nah kayak ini kan ibu-ibu yang ada daerah sekitar ini cara pola kerjanya teman-teman. Nah, Ini dalam jadi disusun ya kan, dirapikan. Nah, ini cara packingannya nih Kanda, proses packing. proses packing. Nah, buat teman-teman yang lain nih, ini ruangan khusus ya, steril. Ah, ini apa nih Kanda maksudnya nih? Kalau ini dari produksi itu gulungan. Ini tadi Oh, ini yang dibuat tali rapiah ini Kanda, yang prosesnya. Tapi ini kelihatannya dari bahan mentahnya ya. Nah, oh ini, nah maksudnya bahan mentahnya tadi yang dibahas tadi. Baru ditarik. Oh, ini mesinnya Kanda. Nah, oh ini buburnya. Ini yang dimaksud tadi itu ya. Butiran-butiran potongannya itu Kanda. kemudian nanti digiling, diproses, kemudian jadi Tali rapiah. tali rapiah. Oke. Nah ini dalam satu gulungan ini itu beratnya sekitar 30 kilo. 30 kilo. Oke, teman-teman. Ya, ini ya maksudnya yang kita lihatkan ini teman-teman prosesnya. Oke, kita Ya. lanjut. sejauh ini yang seperti yang Anda Bastian sebutkan omset. Sementara Kita ini, berbicara omset ya. jadi masalah omset terus terang saja masih kecil. Masih gali lubang tutup lubang, Teh. benar. Masih gali lubang. Masih gali lubang. Ya tapi alhamdulillah ini masih masuk. Maksudnya masuk. Saya belum bisa katakan itu besar, ya kan? Tapi mengapa kan dari awal mungkin dikatakan tidak ada busuknya juga yang begini Ya. rasanya itu saja keuntungan saya, ya kan? Tapi kalau omset paling per kilo dapat 1.000 sampai 2.000. Kayak orang jual minyak juga, Ya, 1 liter 500 1.000. Memang lebih, ya. paling tidak mencukupi untuk membayar pekerja lokalnya, Memang berbagai kawan-kawan dengan lainnya. memang kalau datang ke lokasi, mulai melihat dari struktur bangunan, kemudian mesin-mesin yang ada, Ya. kita sudah tergambar bahwa memang ini kelas ekonomi, industri, kemudian naik ke menengah, Iya. dan ini padat modal dari konstruksinya saja, kemudian mesin-mesin yang ada, ya kami yakin bahwa ini padat modal. Jadi sehingga butuh proses panjang untuk bicara pemenuhan Benar. menutupi dari modal awal, kemudian nanti cash flow-nya bagaimana itu masih dalam lah. proses panjang lah. Iya, benar. Apalagi ini baru berjalan Baru sekitar belum 6 setahun. belum setahun. Jadi Nah. mudah-mudahan ini terus berlanjut sehingga Apa yang seperti disampaikan kan? lubangnya bisa tertutupi tadi. Apa yang seperti disampaikan kan Bastian, teman-teman, para penonton, pemerintah pusat, pemerintah daerah itu sudah mulai ikut berkontribusi ke dunia usaha, apapun itu. Sejauh ini mungkin dari pihak bank atau instansi terkait, pemerintah pusat, pemerintah daerah ada yang sudah coba-coba menyampaikan kan? Kami support, kami apa? Gimana kan? Ya. Dari sisi permodalan. Dari sisi permodalan, Dari kita permodalan supaya bisa sebenarnya, mengembangkan bisa lebih besar ya, lagi kalau kan? pihak bank udah banyak yang siap. Oh, yes ya. Siap. Alhamdulillah buat teman-teman tuh. Nah, pemerintah daerah juga dengan spot ya kan tidak mempersulit dan Ya. mempermudah segala urusan apa yang diperlukan. Cara Ya kan? perizinan lah. Ya, Iya, iya, iya. legalitas. Jadi kalau untuk permodalan ya tinggal saya aja lagi nih. Iya. Tapi saya jalani dulu lah dengan kalau saya ada dulu ya kan. Kalau tuh memang mau dibesarkan apa yang saya katakan awal apa namanya ada tali, ada kresek, Iya, iya. ada gelas, terus itu ada paralon. Iya. Ya mau tidak mau. Nah, itu Karena saya yang harus disampaikan Kanda terakhir tadi itu adalah pengembangan usaha lainnya setelah menyambung produk ini ya. terapu. Oh ya. Terapu Nah. saya nanti. Terkait masalah energi. Iya, Ya. benar. Ini yang sering kita diskusikan Kanda bahwa
dengan Dinda juga saya sering diskusi bahwa kita membangun mindset industrialisasi itu ada 5 hal yang dibutuhkan. Yang pertama tadi kesiapan sumber daya manusia, SDM-nya. SDM, ya kan. Yang kedua itu terkait masalah regulasi tadi, Regulasinya. izin-izin apa segala macam. Ya salah satunya tadi bicara UKL UPN, Ya, ya kan. itu kalau regulasi Badan perizinan, hukum, ya. nah, itu. Yang ketiga itu terkait energi dan teknologi. Nah, energi tadi kan kita bicara listrik, ya, Ya. teknologinya ya ini Iya. Mesin-mesin yang Ya. digunakan. Nah, gitu. kalau 3 komponen ini sudah dimiliki, maka secara otomatis nanti pemodal akan siap. Pemodal akan siap. Siap. Karena ini investor sudah akan terbentuk, masuk ya. untuk melakukan pengembangan di sana. 4 komponen ini sudah siap, maka pasarnya Akan terbuka lebih luas lagi, terbuka Amin. lebih lebar lagi. Amin. jadi 5 komponen tadi utama itu ya, dari mindset industrialisasinya coba kita bangun kepada kawan-kawan bahwa kalau mau usaha sukses maka persiapkan 5 hal tadi. 5 hal tadi ya, Kanda. Itu yang seperti itu yang Kanda Sebastian. Kita pengen tahu nih Kanda, kiat-kiat sukses akhirnya ini terbangun. Apa yang membuat Kanda sedemikian memperjuangkan dengan kiatnya bahwa harus ada dan ini terjadi, produknya ada gitu. Sebenarnya aku juga tidak bisa membayangkan ini sebenarnya. Saya bingung juga. Nggak ada skill. Ya, di luar dari skill ya. Keluar daripada itu, ya kan. Usaha yang dulu apa namanya di dalam bumi, sekarang di luar bumi. Jadi benar-benar. Tapi dicoba, maksudnya saya bukan mencoba-coba, tapi saya tidak mencoba-coba, tapi saya Serius. serius. Ya terus terang aja investasi saya katakan kalau ya 4 sampai 5 dengan bangunan semua mesin 4 sampai 5 miliar. Besar. Besar. Ya, itu saya bilang tadi padat modal itu Proses, tapi dan itu step by step ya teman-teman. Step by step. Jangan disimpulkan bahwa wah buka usaha itu Ya. harus modal besar. Jangan. Jangan. Kanda ini juga berprosesnya dari awal, dari Dari kecil, awal. mungkin dari satu produk, Iya. 2 produk dan pengembangan. Jadi awalnya dulu saya pesan yang jadi Oh, produk yang jadi dari luar dari ya. Surabaya. Oke. Kita jual harganya dari Surabaya sampai sini 16.000. Ya. Gulungan besar. Iya. Kita gulung ini pun gulung. Iya. Kita gulung masih dapat untung 500. Oh, kenapa kita nggak mikir ini sampah di sini banyak, Ya. Produksi sendiri. produksi sendiri. Iya, Kalau bisa dapat 1.000 sampai 2.000. Jadi ini apa semacam itulah tadi peluang itu ditangkap Peluang ditangkap dengan langsung. baik, ya kan? Memang perlu yang begitu ketika melihat sebuah peluang, ya dilaksanakan dulu, dikerjakan, jangan mengeluh, Iya. nggak akan jalan. Iya. Tapi karena kita ini ketika mencoba untuk beli, harganya sekian, untungnya sekian, dia coba untuk membuka mindsetnya secara terbuka bahwa kalau ini bisa orang produksi, kenapa kita tidak bisa? Iya. Ketika dikelola ulang, akhirnya dia produksi, income bisa bertambah ya kan? Benar. Nah, seperti itu. Dari 500 bisa dapat 2.000. Nah, tuh buat teman-teman tuh, Oh, yang luar biasa. pengusaha atau baru mau berusaha di bidang apapun itu, dicoba dulu, dilakukan dulu, open mindsetnya supaya ada Konsisten. perkembangan, Punya konsisten. komitmen, tapi lagi-lagi satu yang jangan ketinggalan, terus belajar. Benar. Terus belajar karena untuk peningkatan produksi, peningkatan kualitas itu Dan sumber daya manusia tadi itu untuk menjalani harus SDM tadi harus siap. Karena biasanya karena kita udah lumayan lama berdiskusi ini, Siap. kita sebelum akhir acara kita itu minta Ya. sebuah kiat-kiat itu sukses ya kan? Buat Buat para penonton, mungkin para nanti pengusaha pengusaha baru atau yang pengen berusaha di bidang lain misalnya apa atau ini juga kunci mungkin bisa suksesnya gitu, gitu. atau di tempat lain. Moto dan inspirasi buat teman-teman penonton kan. Sebenarnya ya kan semangat. Semangat, Semangat. semangat. Jadi saya juga mengajarkan dengan kalau mau jadi pengusaha ya. Ya. Kiatnya itu. Biar kamu punya gerobak pop es, kamu bosnya mau buka jam berapa pun jam berapa. Ya kan? Mindsetnya Mindset mindset owner. usaha, Mindset mindset owner. Ya. Jadi kalau ya, Sekecil apapun usaha itu miliknya, Miliknya, bukan bos. milik orang. Dia bosnya. Bosnya, Wah, itu itu gitu teman-teman aja. ini ilmu besar. jadi kalau mau jadi pengusaha, Ya. ya jadi kiatnya ya teruslah semangat dan berani mencoba itu saja. Coba. Kalau memang Semangat, berani mencoba, ya, apalagi Anda? Terus belajar. ya terus belajar. Terus belajar. Dan juga jangan kikir lah sama ilmu, ya kan bagi-bagi. Mau berbagi. Buat teman-teman.
harus bisa banyak berbagi terkait masalah, knowledge dan ilmu yang didapat Iya. supaya itu bisa menjadi lahan Iya. untuk berbagi untuk semua bagi. Iya. Apalagi buat teman-teman semua yang nonton ini sebagai calon pengusaha maupun yang sudah berusaha. Ya kan? Nah, mungkin Anda kita sudah lama berbincang, kita udah mulai masuk ke ranah penutup kita nih. Kita perlu kasih tahu moto kita setiap akhir Moto season. kita ada. Saudin. Nah, jadi ketika kita salam, Ya. kita salam hormat, sukses. Ya. Kayak gitu lah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang Nah, sudah yang nonton nonton hari ini. di Facebooknya Ramdan, Semoga bermanfaat. ya di YouTube-nya Ide Ramdan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Kami juga di sini adalah bukan manusia yang sempurna Ya. dalam membuat podcast ini, dalam membuat siaran ini. Kami juga memberi saran dan masukan dan bantu kami juga untuk mensupport jadi pengikut, subscribe, like, komen untuk bisa lebih besar dan lebih besar lagi. Sampaikan juga kritik dan saran kami. Sarannya itu menjadi sebagai evaluasi membangun buat kita dan buat teman-teman semua yang nonton ke depannya. Dan dari kami semuanya kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan, Bastian, Pemulung. Pemulung. Salam sukses. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini tepatnya jam 6 kurang. Kita sudah selesai ngambil record. Tadi kita live ada kendala, jadi kita nge-record aja ya teman-teman yang terkait dengan industri plastik yang ada di Kabupaten Berau. Dari owner tadi, nanti lihat di video aja lah, nonton. Nah, kebetulan kita ada dikasih sampel nih. Ini sampel. Bagaimana Bang? Kayak tadi diskusi kita nih Bang. Hampir 1 jam tadi diskusi kita Bang. Menarik, luar biasa inspirasinya, dan ini peluang buat kawan-kawan yang lain untuk tetap berusaha dan bisa dikonekkan dengan bisnis plastik tadi yang Bang Oh, sampaikan lah. Oke, nah ini contoh sampel, dia ngasih kami free, ada beberapa banyak tuh buat teman-teman lihat. Nah, ada berapa banyak, nanti coba kita bagi-bagikan sebagai sampel bahwa produk kualitasnya sudah sama dengan yang luar. Oke, terima kasih dan ikuti kami lagi di video-video selanjutnya. Bye bye, salam sukses.